nama Masnya siapa nih? Nama saya Muhammad Arif. Kamu bisa panggil aku Arif. Oke, Mas Arif ya. Hmm. Kalau Mas Arif ini usianya berapa nih? Usia saya 20 tahun. 20 tahun, berarti kita seumuran nih Oh, Mas. betul lah. Kalau gitu, kalau saya panggil nama aja boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa sih, nggak kurang. Oke, sebelum ke sini tadi Arif dari mana nih? Sebelum kesini, tadi saya dari rumah aja sih. Berarti dari rumah langsung ke sini Ya. gitu ya, nggak ada kegiatan apa-apa. Untuk hari ini saya lagi free aja sih. Kalau boleh tahu, Arif ini kesibukannya sekarang apa nih? Saya itu sekarang masih kuliah. Saya semester 4 di salah satu universitas Lampung. Oh, oke, udah semester 4. Berarti udah mulai hektik lah ya tugas-tugas kuliahnya. Ya, seru lah. Iya. Oke, tapi sejauh ini untuk perkuliahan bisa dibilang lancar kan? Untuk sejauh ini sebenarnya lumayan lancar sih. Cuman ada beberapa hambatan yang ada di dunia perkuliahan. Biasa seperti tugas-tugas. Oke. Alhamdulillah kalau dari Arifnya sendiri masih bisa menghandle tugas-tugasnya ya. Tapi ya yang perlu diingat, apapun yang nanti Arif lalui itu pasti bisa dilewati kok, dan percaya aja semua itu adalah proses yang akan membentuk Arif di masa yang akan datang. Jadi tetap semangat dalam perkuliahannya ya. Baik, terima kasih atas semangatnya. Oke. Oh ya, ini silakan diminum dulu. Oh ya, terima kasih telepon. Apa? Ya silakan diminum dulu. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, kalau boleh tahu kedatangan Arif ke sini ada tujuan apa nih? Jadi kedatangan saya ke sini itu saya ingin bertanya-tanya tentang pilihan jurusan kuliah saya. Jadi saya ingin melakukan konseling kepada Revi tentang masalah saya. Oke, berarti ada sesuatu yang mengganjal dan itu perihal jurusan yang Arif jalani sekarang. Ya, betul. Dan Arif ingin melakukan proses konseling. Betul. Oke, Arif kan mau melakukan proses konseling nih. Sebelumnya udah pernah belum Arif melakukan proses konseling? Untuk proses konseling sendiri belum pernah. Mungkin ini baru pertama kalinya sama Revi. Oke, jadi benar-benar baru pertama kali ikut Ya, gitu ya. betul. Kalau gitu di sini aku izin menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu konseling dan apa saja asas-asasnya supaya kamu bisa lebih paham gitu nanti dalam menjalankan prosesnya gimana. Oke, silakan. Oke, jadi aku izin menjelaskan dulu ya. Baik. Proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli yang biasa disebut konselor, dan di sini konselornya itu adalah aku di sini sebagai konselor, memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok yang memiliki permasalahan. Nah, seseorang atau kelompok ini biasa disebut konseling. Nah, di sini konselingnya itu adalah kamu. Dan dalam proses konseling pun itu ada namanya asas-asasnya. Asas yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita bahas, informasi yang kamu sampaikan ke aku itu wajib banget untuk dijaga kerahasiaannya. Jadi tidak boleh sembarangan untuk membagikan informasi apapun yang kamu sampaikan nantinya. Jadi kamu tenang aja, karena itu tadi di dalam proses konseling ini sudah ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi dari situlah kamu nggak perlu khawatir apapun yang kamu sampaikan nanti nggak akan bocor kemanapun. Terkecuali kalau nantinya informasi yang kamu sampaikan itu
berkaitan dengan keselamatan kamu. Nah, itu pun aku untuk memberikan informasi yang udah kamu sampaikan, aku bakal izin dulu ke kamu, baru bisa ngasih informasi yang kamu sampaikan ke pihak yang berwenang gitu. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi Arif datang ke sini itu benar-benar sesuai kemauan Arif sendiri gitu. Jadi bukan karena dipaksa orang lain, bukan karena keinginan dari orang tua atau teman atau siapapun orang terdekat Arif gitu. Karena memang harus benar-benar dari keinginan Arif sendiri untuk datang ke sini gitu. Dan yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini adalah diharapkan dengan sangat banget Arif bisa menceritakan permasalahan yang sedang Arif alami, Arif rasakan gitu. Itu sejujur-jujurnya atau sebenar-benarnya tanpa ada yang dikurangi ataupun ada yang ditambahi. Jadi informasinya itu memang sesuai apa yang realitanya Arif rasakan gitu. Dan Arif nggak perlu takut nantinya aduh nanti bakal dijulitin deh, aduh kayaknya nanti bakalan ini deh, seperti itu tenang aja karena di sini aku nggak mungkin apa ya kayak menjustifikasi apapun permasalahan yang kamu alami gitu. Dan dalam proses konseling ini juga itu ada yang namanya kontrak waktunya gitu. Jadi ada waktunya itu memakan kisaran 40 sampai 45 menit selama satu kali pertemuan gitu. Dan nantinya kalau dirasa dalam satu kali pertemuan Arif kurang kurang apa ya ngerasa kurang hari ini pertemuannya masih kurang nih hasilnya, kayaknya masih butuh ini lagi, itu bisa nanti kita atur jadwal di pertemuan berikutnya gitu. Jadi dari penjelasan aku tadi gimana, apakah Arif akan tetap melanjutkan proses konseling dan apakah Arif sudah paham? Buat penjelasan yang tadi sudah dijelaskan, saya sudah paham dan saya akan melanjutkan konseling bersama Revi. Oke, kalau begitu sekarang silahkan Arif ceritakan terlebih dahulu tentang apa permasalahan yang sedang Arif alami nih sekarang. Jadi masalah yang sedang saya alami sekarang ini adalah tentang salah jurusan. Oke, salah jurusan. Kenapa kok bisa salah jurusan? Sebenarnya jurusan yang sedang saya jalani sekarang ini adalah pilihan dari ayah saya. Dia itu meminta saya untuk masuk di jurusan penjas, tapi sebenarnya saya itu lebih suka masuk di jurusan teknik karena lebih seru dan menyenangkan. Berarti kamu salah jurusan ini karena ayah kamu pengen kamu masuk di jurusan penjas, tapi kalau kamu pribadi sebenarnya pengennya di jurusan teknik. Tuh. Kalau boleh tahu kenapa tuh alasan ayah kamu kok pengen kamu tuh masuknya di penjas, kenapa nggak di teknik gitu? Karena ayah saya merasa untuk di jurusan penjas itu karirnya lebih jelas, karena kan di jurusan penjas itu sebagai guru olahraga mungkin ya, sebagai guru. Jadi karirnya itu kayak lebih jelas gitu lapangan pekerjaannya. Tidak seperti di jurusan teknik. Oke. Jadi kalau menurut ayah kamu tuh di jurusan penjas sudah pasti jelas lah karirnya karena nantinya bakalan jadi guru penjas. Sedangkan kalau di teknik belum tahu nih arahnya nanti kemana gitu. Oke, kalau dari kamu sendiri sebenarnya nggak tertarik nih dengan jurusan penjas. Kenapa kamu tetap mengikuti apa kata ayah kamu ini? Karena selama saya kuliah itu ayah saya yang membiayakan saya kuliah. Saya khawatir jika saya tetap kekeh dengan pilihan jurusan saya, takutnya dia tidak mau membiayai biaya kuliah saya. Ayah saya itu orangnya keras, takutnya jika saya
eh, memilih jurusan yang saya inginkan tadi, takutnya dia tidak mau membiayai kuliah saya lagi, dan akhirnya saya bakal putus kuliah. Berarti kamu karena khawatir, karena kamu udah paham lah ya watak ayah kamu keras gitu. Jadi harus apa kemauan ayah kamu tuh diikuti gitu ya. Oke, baik. Jadi dari cerita kamu tadi bisa diambil kesimpulan bahwa sebenarnya kamu itu cukup menyesal sama diri kamu sendiri gitu ya, karena kamu nggak cukup berani untuk tetap pada keinginan kamu, yaitu tetap di untuk kuliah di jurusan teknik gitu. Betul. Karena sejujurnya saya lelah dengan perkuliahan yang sedang saya jalani sekarang. Saya sudah berjuang untuk menyelesaikan kuliah saya, tapi saya merasa saya tidak sanggup menjalaninya karena ini bukan jurusan kuliah yang saya inginkan. Takutnya saya bisa saja berhenti di tengah jalan. Iya, benar-benar. Kadang kan kayak udah masuk di awal tapi di tengah jalan gitu, udah nggak selesai Iya. gitu ya. Oke, saya mengerti di sini bagaimana perasaan Arif sekarang. Kalau dari Arif sendiri, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Ya, saya makanya datang ke sini untuk meminta bantuan Revi. Oke, jadi datang ke sini untuk minta bantuan karena ingin berubah atau bagaimana? Ya, begitu karena saya pengen menjalani perkuliahan sesuai dengan keinginan saya, tapi saya nggak mau buat ayah saya itu marah karena saya tidak menurutinya. Oke, jadi kamu pengen bisa untuk bilang tidak gitu ya ke ayah. Karena pengen ngejalanin kuliah sesuai kemauan sendiri. Karena kalau nggak kemauan sendiri kan biasanya malah tertekan gitu ya. Oke, jadi sebenarnya bisa diambil kesimpulan bahwa sebenarnya kamu itu tidak mau mengikuti apa yang sudah menjadi keinginan ayah kamu, karena kamu pribadi itu punya keinginan yang berbeda dengan ayah kamu, dan kamu ingin untuk mengembangkan keinginan atau impian kamu tersebut. Akan tetapi kamu ingin apa ya, kayak apa yang menjadi keinginan kamu itu, atau kamu untuk nolak keinginan ayah kamu, kamu berusaha sebisa mungkin jangan sampai melukain atau bikin ayah kamu tuh sakit hati dan gitu. Ya, jadi kamu bayangkan saya selalu menuruti apa kemauan ayah saya tanpa mikirin lah apa yang saya inginkan sendiri, karena sebenarnya kan nanti kedepannya itu saya yang akan menjalani kehidupan saya sendiri kan. Saya juga punya keinginan lah, nggak selalu harus menuruti keinginan ayah saya. Oke, baik. Jadi menurut kamu di sini ayah kamu itu selalu memaksakan apapun yang sudah menjadi keputusannya tanpa memperdulikan apapun yang menjadi keinginan orang lain, termasuk keinginan kamu gitu. Dan di sini kamu juga nggak berani untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat atau keinginan kamu, karena kamu sudah tahu bahwa ayah kamu itu adalah seseorang yang cukup keras kepala, dan apapun yang menjadi keinginan ayah kamu itu harus dilaksanakan atau harus dituruti. Ya benar. Oke, kalau dari kamu sendiri sebenarnya udah pernah nyoba belum untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan kamu ke ayah kamu gitu? Ibu saya pernah bilang kalau saya itu tidak perlu membantah omongan ayah saya, karena takutnya jika saya membantah omongan ibu saya tidak bisa melanjutkan pendidikan saya lagi. Jadi hal itu yang membuat saya itu harus menuruti
apa yang ayah saya bilang kepada saya. Lalu apakah kamu sendiri setuju dengan apa pendapat ibu kamu? Sebenarnya saya tidak setuju, tapi saya tidak berani membantah omongan ibu saya. Kalau begitu, kalau kamu nggak berani mencoba, maka kamu akan terus-terusan seperti ini. Kamu akan terus mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan ayah kamu, dan hal ini akan berdampak pada ketidakmandirian diri kamu nantinya. Lalu saya harus bagaimana ya? Oke, kalau itu saya rasa untuk permasalahan kamu ini sepertinya cocok kita gunakan yang namanya teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong itu apa? Dari teknik kursi kosong ini, jadi nanti Arif itu harus memainkan peran gitu. Dan Arif ini berperan sebagai top dog dan underdog. Nah, top dog itu adalah orang yang memiliki kuasa, yang mana orang itu memegang kendali, dan dalam hal ini ayahnya Arif lah yang berperan sebagai top dog. Nah, sedangkan untuk underdog yaitu pihak yang merasa tertekan. Nah, dalam hal ini Arif sendirilah yang memerankan diri Arif sendiri gitu. Dan di sini saya memiliki kursi kosong yang nantinya Arif harus dapat memerankan top dog dan underdognya. Nah, yang seperti yang sudah saya jelaskan, nanti Arif duduk di kursi kanan dan Arif berperan sebagai top dog atau sebagai ayah Arif sendiri. Nah, tirukan selama ini ayahnya Arif itu bersikap seperti apa, mulai dari kata-katanya, tingkah lakunya, mungkin dari nada bicaranya juga bisa Arif tirukan gitu, yang seperti Arif yang ketahui selama ini gitu. Dan kemudian nanti Arif berpindah lagi ke kursi sebelahnya, yaitu kursi sebelah kiri, di mana Arif berperan sebagai diri Arif sendiri, yaitu sebagai pihak yang tertekan. Nah, nanti Arif berpindah lagi di kursi sebelah kanan sebagai top dog lagi, dan nanti Arif kemudian berpindah lagi di kursi sebelah kiri sebagai underdog lagi. Di sebelah kiri nanti itu Arif menjawab atau merespon dari apa yang sudah disampaikan oleh top dog atau yang di kursi sebelah kanan gitu. Apakah Arif mau mencobanya? Sepertinya saya tertarik dengan metode ini. Oke, kalau begitu kita akan mencoba teknik ini, dan sekarang apakah Arif sudah siap? Saya siap sekarang. Oke, baik. Kalau begitu sekarang posisikan tubuh kamu senyaman mungkin, kemudian tarik nafas melalui hidung dan buang perlahan melalui mulut. Lakukan hal tersebut sampai kamu merasa tenang. Oke, sudah. Oke, sekarang coba bayangkan apa yang sebenarnya kamu inginkan saat ini yang berhubungan dengan keinginan ayah kamu tersebut. Jadi seperti ini. Ayah, saya ingin masuk kuliah di jurusan teknik. Oke, sekarang bagaimana respon dari ayah kamu? Respon ayah saya jadi sudah ikuti saja apa yang ayah inginkan. Jangan ribet mau nyari jurusan lain. Silahkan kamu berpindah lagi. Tapi Arif maunya kuliah di jurusan teknik ya, karena jurusan teknik ini yang Arif inginkan. Karena Arif ini ingin mengembangkan minat dan bakat Arif di jurusan teknik ya. Oke, silahkan sekarang kamu pindah ke sebelah kanan. Baik. Jadi dia bicara seperti, kamu ini membantah ayah. Kamu sudah tidak nurut dengan perkataan ayah. Ayah melakukan ini
agar kamu tidak kesulitan mencari kerja. Oke, sekarang silahkan berpindah lagi Arif. Jadi saya bilang, tapi ya Arif yakin dengan kuliah pilihan Arif. Arif yakin dengan pilihan jurusan yang Arif ambil. Arif percaya bahwa kuliah jurusan teknik itu bisa membawa karir yang bagus dan cemerlang juga. Oke, sekarang bagaimana nih perasaan Arif? Alhamdulillah lebih baik. Sepertinya saya bakal lebih berani untuk bilang ke ayah saya tentang masalah ini. Nah, itu bagus sekali Arif. Hal itu menandakan bahwa kamu sudah memiliki kemajuan dalam merubah diri kamu untuk menjadi lebih berani dalam mengatakan tidak gitu. Ya, sebenarnya saya masih belum berani untuk mengatakan hal ini ke ayah saya, tapi saya akan segera mungkin lah membicarakan hal ini kepada ayah saya nantinya. Oke, itu bagus sekali Arif. Teknik kursi kosong ini mengajarkan kita untuk bisa lebih berani dalam menyampaikan apa yang menjadi pendapat kita gitu. Nah, kalau begitu saya tunggu hasilnya di pertemuan selanjutnya ya. Oke, Ref. Oke, baik Arif. Berhubung pertemuan kita sudah 45 menit, bagaimana kalau kita akhiri pertemuan pada hari ini? Oh iya, sudah 40 menit, 45 menit ya? Ya, Tidak terasa. Kalau begitu sebelum saya akhiri, saya izin menyimpulkan terlebih dahulu tentang pertemuan kita pada hari ini. Boleh? Oke, silakan, Ref. Oke, jadi sebelumnya kamu itu merasa tertekan karena kamu sedang menjalani perkuliahan di jurusan penjas yang mana jurusan ini nih sebenarnya hanya jurusan keinginan ayah kamu, bukan jurusan keinginan kamu gitu. Dan kamu sendiri sebenarnya lebih tertarik atau lebih memiliki keinginan untuk jurusan di kuliah jurusan teknik gitu. Oke, dan ayah kamu ini adalah pribadi yang sangat keras sehingga membuat kamu itu menuruti semua yang sudah menjadi keputusan ayah kamu gitu. Dan ayah kamu ini tidak menghiraukan tentang apapun pendapat dari diri kamu sendiri, padahal kuliah ini kan yang menjalani kamu bukan ayah kamu begitu. Dan kita di sini menggunakan proses konseling menggunakan teknik kursi kosong gitu. Dan setelah melakukan proses konseling kamu merasa lebih tenang dan lebih berani gitu untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat atau keinginan dari diri kamu sendiri gitu. Ya, betul ya. Oke, baik kalau begitu kita akhiri pertemuan pada hari ini ya. Saya harap semoga pertemuan pada hari ini bisa membantu kamu dan saya tunggu hasilnya pada pertemuan selanjutnya ya. Baik, Ref. Oke, kalau begitu kita akhiri pada pertemuan hari ini ya. Iya, Bi. Saya juga mau langsung mengerjakan tugas di rumah kamu. Oke, kalau gitu yang perlu diingat ya Arif, pintu rumah saya akan selalu terbuka jika kamu ingin ada sesuatu nih yang mau kamu sampaikan, mau itu unek-unek, mau itu kamu konsultasi atau cerita hal apapun itulah. Jadi silahkan datang atau silahkan bisa hubungi saya. Ya, baik. Jadi kalau begitu saya permisi dulu ya. Oh ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati.